Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Siang ini kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila, warga Dusun 4 hingga 6, Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan melakukan aksi upacara bendera di jalan rusak yang diperkirakan hingga puluhan kilometer pada Rabu 1 Juni kemarin. Aksi tersebut merupakan bentuk protes warga terhadap pemerintah Kabupaten Asahan yang hanya menjanjikan akses jalan rusak tersebut diperbaiki. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Alif yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alif. Terima kasih rekan Firda, terima kasih Tribuners. Perlu dijelaskan bahwasanya hal itu terjadi akibat bentuk dari protes warga Gunting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, di mana warga itu merupakan jalan dari perekonomian warga. Nah, itu jalan tersebut biasa dilalu lalang oleh truk-truk sawit yang merupakan sebagai pendapatan atau pencarian utama mereka. Namun dari keterangan para warga tersebut, jalan tersebut tidak pernah dilakukan perbaikan atau tidak pernah disentuh oleh pemerintah, baik itu pengerahan ataupun di hot mix atau di aspal. Nah, warga sempat juga melakukan aksi di kantor Bupati pada tanggal 30 kemarin, di mana warga membawa 1 ton sawit ke kantor Bupati dengan alasan bahwasanya mereka ingin jalan tersebut diperbaiki. Namun, hal tersebut hanya diiming-imingi dengan dijanjikan 32 truk batu petrus untuk pengerasan jalan. Namun hingga saat ini warga hanya diiming-imingi dan tidak mendapatkan dan atau tidak direalisasikan oleh pemerintah. Nah, aksi semalam warga merupakan aksi kedua di mana mereka melakukan aksi tersebut untuk bentuk protes mereka atau bentuk protes lanjutan kepada pemerintah Kabupaten Asahan. Nah, dari keterangan warga juga, Pemkab Asahan sempat meminta material kepada warga, yang mana warga diminta untuk menyediakan material pengerasan jalan seperti batu petrus tadi, namun pemerintah hanya menyediakan alat berat saja. Nah, untuk itu warga sendiri kecewa dan tidak ingin menggubris pemerintah. Selain itu, selain upacara, warga juga melakukan aksi mandi lumpur dan juga tangkap ikan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alif dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Iqbal Husaini Aladuni, warga Dusun 4 Desa Gonting Malaha. Berikut liputannya untuk Anda. Desa Gonting Malaha ini, Pak. Kami melaksanakan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kami laksanakan di jalan kami sendiri, yang mana jalan kami ini tak pernah tersentuh. Mulai dari kakek punya anak sampai anaknya menjadi kakek kembali. Ini sebenarnya bentuk peduli warga Desa Gonting Malaha yang mana digerakkan oleh muda-mudi Desa Gonting Malaha sendiri, baik Dusun 4, 5, dan 6 khususnya. Juga ini merupakan bentuk tindak lanjut dari aksi demonstrasi kami pada tanggal 31 Maret di kantor Bupati dan kantor DPRD. Di sana kami memperoleh janji bahwa mereka akan menurunkan sedikitnya 12 truk 32 truk petrol. Tapi nyatanya sampai sekarang tidak ada sama sekali, tidak terrealisasi. Kemudian pada tanggal 18 Mei 2022 beberapa pihak dari Desa Gonting Malaha melakukan delegasi ke kantor PUPR, yang mana di sana disambut dengan baik. Kemudian tanggal 19 Mei Kabid PUPR langsung turun meninjau
meninjau jalan kami yang rusak yang kami laporkan ini, mereka bersedia menurunkan alat berat. Akan tetapi peralatan dan material itu disediakan oleh masyarakat. Masyarakat merasa keberatan karena selama ini dari tahun ke tahun, umur ke umur, masyarakat selalu saja menyediakan material walaupun tak banyak, setidaknya hanya menutupi saja, mengurangi resiko kecelakaan saja. Apa kendala paling serius yang dialami masyarakat terkait jalan rusak? Yang pertama, Pak, kesehatan. Apabila orang patus selalu ada kendala. Orang sakit berangkat ke rumah sakit terkendala jalan, bahkan Meninggal di jalan. meninggal di tempat, Apalagi belum yang sampai orang tujuan. melahirkan. Orang melahirkan di jalan. Itulah Bahkan kendala meninggal. yang paling sakit kami rasakan, paling miris dirasakan oleh Desa Gunting Malahan. Sekolah, Jatuh. ekonominya, setiap hujan berangkat ke sekolah. Bersih sampah di sungai dan bantarannya dilakukan oleh Perkumpulan Komunitas Peduli dan Pecinta Lingkungan di Kota Bitung, Sulut, pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada Rabu 1 Juni kemarin. Aksi bersih sungai dan bantaran yang dilakukan oleh puluhan kumpulan komunitas berlangsung di Kuala Girian atau daerah aliran Sungai Girian. Mereka berkumpul di titik bawah pohon bambu Kuala Bir atau tepatnya di Tong Kuning PDAM. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkere yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat siang Tribuners. Benar sekali apa yang disampaikan tadi bahwa ada kegiatan yang menarik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Komunitas Pecinta dan Peduli Lingkungan yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2022, di mana pada hari Rabu kemarin mereka memilih menyelenggarakan kegiatan bersih-bersih lingkungan, tepatnya di sungai dan di bantarannya, yaitu di Sungai Girian atau Kuala Bir atau daerah aliran Sungai Girian di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Dan menariknya Tribuners, dalam kegiatan tersebut koordinator atau penanggung jawab kegiatan melakukan sayembara bagi siapa yang menemukan sampah, yaitu pakaian dalam pria maupun wanita, akan diberi hadiah menarik. Kenapa mereka memilih sayembara tersebut? Karena di beberapa kesempatan melakukan kegiatan bersih-bersih sungai, kerap didapatkan atau diperoleh sampah dari ataupun sampah milik masyarakat, yaitu pakaian dalam seperti pakaian dalam pria maupun wanita yang kerap hanyut ataupun terbawa arus di sungai dan terdampar atau berada di bagian bantarannya, sehingga agar lebih menarik kegiatan tersebut dilakukan sayembara dengan hadiah menarik. Dan menurut pelaksana kegiatan ini juga diselenggarakan dalam rangka memperingati atau menyambut Hari Lingkungan Hidup tanggal 5 Juni tahun 2022 mendatang, rekan Firda. Demikian laporan dari Kota Bitung. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih rekan Christian Wayongkere dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari perwakilan komunitas Ferdi W. Pangalila. Berikut liputannya untuk Anda. Acara komunitas sungai untuk merayakan Hari Lahir Pancasila ini. Ya, seperti ini kita berada di sungai demi untuk menjaganya, karena ini Indonesia, apalagi ini NKRI, Negara Kesungaian Republik Indonesia. Sadar, meskipun itu dia orang satu kesatuan untuk melindungi, melestarikan sungai, karena orang bukanlah generasi yang berkhianat terhadap leluhur. Apa yang leluhur tinggalkan, orang mesti rawat. Menjaga sungai bagian dari menjaga Pancasila juga. Karena menjaga sungai adalah bagian dari menjaga keutuhan Pancasila. Dari sini ada kekompakan orang India dari berbagai komunitas, dari berbagai latar belakang, dari berbagai agama.
kita meninggalkan semua itu dia untuk satu bersih sungai. Kita bisa gotong royong membersihkan sungai. Karena orang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi orang tetap satu. Meskipun cuma hal kecil yang dilakukan adalah membersihkan sungai. Seperti itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Narkotika Nasional atau BNN melakukan pemusnahan ladang ganja siap panen yang ditemukan di 2 lokasi terpisah di kawasan pegunungan Desa Gusen, Kecamatan Blangkejiren. Pemusnahan tersebut dilakukan atas kerjasama BNN dengan Badan Informasi Geospasial dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta BNNK Galus. Pemusnahan ladang ganja dari 2 lokasi siap panen tersebut diperkirakan luasnya mencapai 5 hektar lebih, yang dilakukan pada Selasa 31 Mei lalu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Rasidan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rasidan. Baik, terima kasih rekan Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunat. Kami sampaikan bahwa BNNRI bekerjasama dengan TNI Polri berhasil menemukan ladang ganja seluas 5 hektar lebih kurang yang ditemukan di 2 lokasi terpisah yang berada di kawasan hutan lindung pegunungan Desa Agusan, Kecamatan Blangkejiren, Kabupaten Gailus. Di dalam hutan tersebut ditemukannya ladang ganja seluas 5 hektar lebih kurang ini ditemukan di 2 lokasi, dimusnahkan langsung oleh BNNRI yang dipimpin langsung oleh Direktur Narkotika Deputi Bidang Pemberantasan BNNRI Brigjen Pol Roy Hardisyan. Pemusnahan dilakukan dengan cara dicabut lalu dibakar dengan melibatkan 143 personil yang terdiri dari TNI, Polri, petugas Satpol PP, juga sejumlah perangkat desa dari Desa Agusan. Bahkan untuk mencapai lokasi ladang ganja yang ditemukan 5 hektar tidak bertuan tersebut, tim berhasil menjangkau lokasi dengan berjalan kaki lebih kurang 6 jam perjalanan. Dari luas lahan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 20.000 batang ganja siap panen dengan berat diperkirakan mencapai sekitar 10 ton. Seperti itu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rasidan dari Serami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kaltara. Saudara, satu tersangka calo dinunukan ini berinisial BH, 49 tahun diringkus polisi lantaran diduga terlibat dalam memfasilitasi masuknya 30 pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan dan NTB secara ilegal ke Malaysia. Puluhan PMI tersebut diamankan Satgas Marinir Ambalat saat ketahuan akan melintas secara ilegal di Tawau, Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoy, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nunukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Felis. Baik rekan Firda dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa satu tersangka calo di Nunukan Kalimantan Utara inisial BH usia 49 tahun laki-laki diringkus polisi lantaran diduga terlibat di dalam memfasilitasi masuknya 30 pekerja migran Indonesia asal Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat secara ilegal ke Malaysia pada Sabtu 29 Mei lalu. Puluhan PMI tersebut diamankan Satgas Marinir Ambalat saat ketahuan akan melintas secara ilegal ke Tawau, Malaysia melalui Sungai Mentadak dan Sungai Akoy, Desa Bambangan, Subatik Barat, Kabupaten Nunukan. Kapolres Nunukan AKBP Riki Adianto melalui PLT Kasimas Polres Nunukan Ibtu Supriyadi mengatakan bahwa dari 4 calo yang terlapor, baru 1 tersangka yang berhasil diamankan ke Polres Nunukan. Pada saat dilakukan sweeping, Supriyadi mengatakan keempat tersangka calo tersebut tidak ditemukan oleh tim gabungan sehingga inisial BH baru berhasil diamankan pada 2 hari yang lalu.
Sementara 3 tersangka lainnya, inisial FM laki-laki, HMD perempuan, dan JS laki-laki melarikan diri saat pengejaran petugas. Dan semua tersangka merupakan warga Nunukan sendiri. Untuk 3 tersangka yang berhasil kabur dari petugas ditetapkan menjadi DPO oleh Polres Nunukan. Dan Nur Supriyadi dari tangan tersangka BH didapati uang sebesar 7.100.000 yang merupakan uang milik dari 2 PMI. Uang tersebut dibayar oleh 2 orang PMI kepada BH sebagai biaya keberangkatan dari Sebatik menuju Tawau. Tersangka dijerat pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, subsidiar pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI, junto pasal 69 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang PMI dengan ancaman pidana kurungan minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Demikian informasi sementara dari Nunukan Kalimantan Utara. Felix kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Felix dari Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Nunukan. Selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, saudara, ramai beredar kabar di media sosial Facebook dan WhatsApp bahwa mobil ambulans PAC PDIP Ermoko Wonogiri hilang. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang membawa dan atau meminjam mobil yang digunakan sebagai mobil sosial tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Erlangga Bima Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bima. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Jadi pada Rabu tanggal 1 Juni kemarin, jadi sekitar pukul 2 dini hari, di mobil PAC PDIP Ermoko ini tidak ada di tempat. Jadi mobil itu merupakan mobil sosial atau yang biasa digunakan juga untuk mengangkut masyarakat ataupun jenazah. Jadi menurut keterangan dari Pak Setia Soekarno atau Sekretaris DPP PDIP Wonogiri, pertama kali diketahui itu jam 2 dini hari. Jadi biasanya itu apabila hendak dibawa atau dipinjam orang, itu PAC Ermoko selalu mendapatkan informasi. Tapi saat itu setelah dicek mobil tidak ada, di sana tidak ada yang merasa membawa atau merasa ada yang mengabarkan bahwa akan meminjam mobil itu. Jadi hingga saat ini mobil itu tidak diketahui siapa yang membawa maupun meminjam. Tapi dari informasi terakhir, mobil itu stikernya kan ada stiker yang menandakan itu sudah dilepas. Itu informasi yang saat ini belum mendapatkan konfirmasi, tapi informasinya seperti itu. Sekian. Ya, baik. Terima kasih rekan Bima dari Tribun Solo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan larangan ekspor crude palm oil atau CPO pada Senin 23 Mei lalu. Akibatnya harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit yang sempat turun mulai beranjak naik meski belum menyentuh level normal. Kendati demikian, pencabutan larangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia itu belum berpengaruh terhadap penurunan harga minyak goreng di pasaran. Satu di antaranya yakni di toko Dede yang terletak di Pasar Trem, Kota Pangkal Pinang. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait harga minyak goreng di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Bangka Pos, ada Ahmad Rifki yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifki. Baik, terima kasih rekan Firda atas kesempatannya. Ya memang Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan untuk larangan ekspor pada 23 Mei 2020 lalu. Seiring dengan larangan yang dicabut kembali tersebut, akhirnya harga TBS atau tandan buah segar kelapa sawit memang
sudah mulai beranjak naik ya, meskipun belum menyentuh harga level normal. Kendati demikian, hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan harga minyak yang beberapa bulan terakhir ini harganya dirasa cukup sangat tinggi ya, khususnya di Kota Pangkal Pinang sendiri. Nah, salah satunya berdasarkan pantauan Bakapos kemarin di toko DD yang ada di Pasar Trem Kota Pangkal Pinang. Nah, adapun harga minyak yang ada di sana, yakni minyak ukuran 1 liter yang berkisar Rp21.000, kemudian untuk minyak 2 liter berkisar dari Rp49.000 hingga Rp53. Nah, harga ini tentunya masih dirasa cukup mahal ya, karena pemerintah sebelumnya juga sudah menetapkan kebijakan bahwa untuk ekspor itu dilarang. Kemudian akhirnya kebijakan tersebut kembali dicabut pada tanggal 23 Mei lalu. Namun ternyata hal ini tidak terlalu menimbulkan dampak yang cukup banyak terhadap penurunan harga minyak, karena harga minyak masih stabil di angka yang cukup tinggi berdasarkan keluhan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian hal ini juga terjadi di sejumlah toko retail yang ada di Kota Pangkal Pinang. Misalnya ada salah satu juga toko retail di kawasan Pangkalan Baru. Untuk harga minyak sendiri di sana dimulai sekitar untuk 1 liter, yakni Rp24.300. Kemudian untuk yang kemasan 2 liter, ini cenderung berbeda tergantung jenis merek yang ada di sana, yakni dimulai dari kisaran Rp49.000 hingga Rp45.000. Nah, harga minyak sendiri memang jika dibandingkan dengan beberapa bulan-bulan sebelumnya, ada penurunan sekitar Rp2.000. Namun ini tidak terlalu signifikan jika kita bandingkan dengan harga minyak sebelumnya sesuai dengan HIT pemerintah, yakni 1 liter Rp14.000, kemudian untuk 2 liter sendiri itu Rp28.000. Namun itu merupakan kebijakan dulu yang tentunya sudah tidak berlaku lagi saat ini. Nah, untuk pantauan Bakapos kembali, harga minyak di retail tersebut juga mengalami penurunan pada saat hari-hari tertentu saja, yakni Jumat, Sabtu, Minggu, karena memang sudah menjadi program dari retail modern tersebut. Namun tidak terlalu signifikan turunnya, yakni Rp2.000 saja. Nah, mungkin nanti kita harap ke depannya semoga harga minyak masih stabil turun, karena hal ini tentu agar memudahkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang mulai membaik saat ini. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Rifki dari Bakapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Viral di media sosial pengendara motor yang nekat menerobos jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam. Rupanya pengendara motor tersebut adalah buronan yang masuk daftar pencarian orang atau DPO kepolisian di Kalimantan Barat. Aksi pengendara motor bernama Ahmad Hasan Basri, 37 tahun itu melaju di jalur bebas hambatan, rupanya memang sengaja. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 31 Mei lalu sekitar pukul 2 siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fairus. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuner. Ya, benar bahwa ada seorang pengendara sepeda motor pada siang kemarin, hari Selasa, waktu Indonesia Tengah, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengendarai sepeda motor jenis Vario dengan plat nomor polisi KB 46482MO yang mana pengendara tersebut masuk ke dalam area tol Balikpapan Samarinda. Nah, untuk diketahui bahwa yang bersangkutan ternyata ialah seorang buronan dan
masuk dalam daftar pencarian orang dari kepolisian Kalimantan Barat, tepatnya di Polres Kuburaya. Nah, untuk informasi yang kami himpun sendiri dari lapangan, pelaku sendiri dia mengendarai ke arah itu tol atau segmen ke kilometer 48 tersebut, mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa jalur tersebut adalah jalur bebas hambatan. Nah, ketika petugas dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda berupaya mengejar dan menghentikan laju motor pelaku sendiri, sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kilometer dari tempat kejadian, dan akhirnya pelaku sendiri AHB berhasil diamankan dan diberhentikan. Nah, rupanya setelah insiden tersebut, kepolisian dari Polsek Kecamatan Samboja juga mendatangi tempat kejadian perkara, dan barulah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah buronan kasus pencurian kendaraan bermotor yang selama ini dicari oleh Polres Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, kendaraan juga yang dibawa oleh pelaku itu juga diakui bahwa kendaraan hasil dari kejahatannya, yang mana dia nekat untuk mengendara dan menempuh jarak jauh dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Timur tersebut untuk bertemu dengan mantan istrinya dan anaknya di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, setelah proses kejar-kejaran dan ditahannya AHB sendiri, pihak Polsek Samboja dan Kapolsek yang saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa pihaknya kini tengah menunggu dari pihak Polres Kuburaya untuk menjemput AHB dan nantinya akan dibawa ke Kalimantan Barat. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Virus dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Batam. Saudara, otak dalang pelaku pencurian berangkas toko Instoria serba 8.000 tiban beberapa waktu lalu akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Tak tanggung-tanggung, Opsnal Polsek Sekupang memburu pelaku Jamin 42 tahun hingga ke kota Padang Sidempuan. Namun langkah kaki pelaku langsung terdeteksi oleh polisi. Di sana, Jamin target buruan pun diamankan di sebuah indekos. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumbantobi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Oke, baik. Selamat siang, rekan Firda. Selamat siang, Tribuner. Perlu kami laporkan bahwa kepolisian sektor Sekupang telah berhasil mengamankan ataupun menangkap 4 pelaku pembobolan toko Instoria serba 8.000. Nah, 4 pelaku ini diketahui merupakan satu otak dalang yang merupakan mantan security di toko tersebut. Nah, saat itu 4 pelaku beraksi begitu pada malam hari. Nah, mereka melakukan pembobolan terhadap toko dan berhasil membawa uang dari berangkas sebesar 47 juta rupiah. Nah, mengetahui kejadian itu, korban pun melaporkan kejadian ini begitu. Nah, kepolisian melakukan pengembangan dan penyidikan, dan ternyata otak pelaku melarikan diri begitu, kabur hingga ke Padang Sidempuan. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap otak dalang pelaku hingga ke Padang Sidempuan begitu. Alhasil, polisi berhasil membekuk pelaku yang bernama Jamin ataupun mantan security di toko tersebut. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan langsung begitu, polisi melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku. Nah, polisi juga berhasil mengamankan uang yang berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Ya, oke, baik, demikian rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Beres Nobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolsek Sekupang Kompol Yuda Suryawardana. Berikut liputannya untuk Anda. Pada pencurian ini yaitu saudara J, dia merupakan mantan pegawai dari toko serba 8.000. Jadi intinya otak pelakunya inilah yang memberikan informasi awal kepada pelaku lain. Setelah itu, setelah melakukan aksinya, kami lakukan serangkaian penyelidikan, kami kumpulkan beberapa petunjuk dan bukti-bukti, kami lengkapi, akhirnya ya kami menyimpulkan dan mendapati kita dapatkan pelaku sudah berada di kota Padang Sidempuan, Medan. Pola apa yang dia pakai waktu dia masuk? Apakah merusak kaca, pintu atau bagaimana Pak? Jadi modus yang dilakukan para pelaku dengan membongkar rolling door di bagian belakang ruko. Jadi rolling door itu dibuka dengan menggunakan kunci yang sudah mereka siapkan. Jadi setelah rolling door itu terbuka, barulah mereka masuk dan membawa barang ke sini. Jadi sebelum melakukan aksinya, ini sudah direncanakan oleh para pelaku. Sekitar dari rekaman CCTV yang kami pelajari, yang kami analisa, pukul 18.30 ada 2 orang pelaku yang masuk ke dalam berpura-pura menjadi pelanggan. Jadi ada salah satu akses pintu belakang dipakai slot, itu dibuka sama salah satu pelaku. Begitu malam, kejadian sekitar 01.30 dini hari, rolling door dibuka, pintu dalam yang tadinya. Rahel, seorang siswi sekolah dasar Santa Ursula Ende, sedih karena tak bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Rahel menangis terseduh-seduh saat menyaksikan Joko Widodo dan Nyonya Iriana Joko Widodo meninggalkan Ende. Padahal Rahel sudah menyiapkan secari kertas untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Oris Goti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Oris Goti. Halo, selamat siang Tribuners dan Firda. Bisa mendengar suara saya, Firda? Ya, silakan. Ya, Firda. Tadi sekitar pukul 9 WITA, Presiden Joko Widodo meninggalkan Ende dengan pesawat kepresidenan, lalu berangkat menuju Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang masih juga dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk diketahui bahwa Presiden Joko Widodo menghabiskan waktu kurang lebih 2 hari di Ende sejak 31 Mei hingga tadi dia akhirnya berangkat ke Waingapu. Nah, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana datang ke Ende dalam rangka memimpin upacara Hari Lahir Pancasila kemarin. Lalu ada banyak kisah haru, ada banyak hal yang sedih juga yang terjadi di masyarakat, di mana ada masyarakat yang begitu gembira bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo, namun ada juga yang merasa sedih karena tidak bisa berpapasan atau tidak bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, terpantau tadi ada salah satu siswa dari SD Santa Ursula yang namanya Rahel. Jadi dia sudah sejak tanggal 31 berusaha untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Sampai tadi ketika Presiden Joko Widodo hendak berangkat, dia masih bertahan di depan Hotel Grand Wisata tempat Presiden Jokowi menginap. Sayangnya karena dia terhimpit di antara ribuan orang yang datang ingin menyaksikan Presiden Joko Widodo, dia akhirnya gagal untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Padahal Rahel sendiri sejatinya sudah menyiapkan sebuah surat yang dia tulis untuk diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani. Namun tadi ketika saya wawancara, dia menangis terseduh-seduh didampingi oleh ibunya yang bernama Ana dan juga adiknya yang bernama Queen. Kendati demikian, dia terus dikuatkan oleh orang tuanya agar jangan bersedih, masih ada kesempatan lain untuk bisa bertemu Presiden Joko Widodo. Nah, mungkin Firda, saya perlu membacakan surat yang ditulis oleh Rahel ini. Saya bacakan di sini untuk Pak Presiden, untuk Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Ende.
Kami warga Ende sangat senang dan dengan kehadiran Bapak, harapan saya bisa bertemu dengan Bapak di lain waktu. Terima kasih banyak Bapak Jokowi. Kami semua mencintai Bapak Jokowi. Nah itu surat yang ditulis oleh Rahel. Demikian Firda dan Tribuners. Ya baik, terima kasih rekan Oris Goti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Rahel, seorang siswi sekolah dasar Santa Ursula ini yang gagal bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Jokowi. Keras lagi saya. Jokowi, merindukan Pak Jokowi datang ke Ende. Semoga di lain waktu Pak Jokowi bisa datang ke Ende lagi. Ketemu dengan saya. Ngapain? Apa kata Pak Jokowi? Berfoto bersama dengan Pak Jokowi. Namanya siapa? Namanya siapa, Adik? Ya, kelas berapa, Adik? Kelas 6. Kelas 6 ya. Sudah dari tadi di sini, Adik? Iya, tadi jam 5 pagi. Jam 5. Jam 5 pagi nunggu tanggal 31. Datang nggak? Sampai ngikutin terus. Dari tanggal 31? Dari tanggal. Seorang pria tewas tertindih beton sisa reruntuhan bangunan di Jalan Cempaka Putih, Gang Warga Subur, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pria tersebut bernama Junaidi alias Jojon, berusia sekitar 35 tahun, warga Sambangalang, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menurut informasi, warga sekitar Jojon merupakan seorang pekerja yang bertugas untuk meruntuhkan sisa bangunan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini termasuk kronologi kejadian, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Banjarmasin, Pausada Rahmadi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Oke, baik Firda, dapat saya laporkan. Kemarin memang terjadi suatu kecelakaan kerja, yaitu menewaskan seorang pekerja buruh bangunan yang mana dia saat bekerja itu tertimpa oleh dinding beton bagian tengah rumah, di mana kejadian yang terjadi pada siang hari ini sempat membuat warga sekitar terkejut karena saat kejadian si korban ini diketahui bekerja bersama 3 buruh bangunan lainnya. Namun saat di lokasi kejadian itu si korban si Jojon ini dia bekerja sendiri, sementara 2 orang temannya bekerja pada bangunan lain. Saya juga mencoba mencari tahu bagaimana kronologi kejadian dari warga sekitar, namun sayangnya saat detik-detiknya korban ini terjepit oleh beton bangunan itu, warga tidak ada yang melihat. Namun korban sudah ditemukan oleh warga sekitar itu sudah terjepit oleh beton. Nah, waktu saya sampai di sana itu posisinya sedang berduduk dan terhimpit bagian dinding di samping bangunan yang masih utuh dan juga terhimpit oleh beton tengah rumah yang sudah runtuh. Nah, si korban ini terhimpit pada bagian dada antara kepala dan leher seperti ini, dan saat itu juga mengeluarkan darah. Kemudian 30 menit antara 30 menit sampai 1 jam itu si korban sama Jojon ini langsung dievakuasi oleh relawan gabungan menuju kamar jenazah untuk selanjutnya dilakukan visum. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Rahmadi, selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gudang tempat pengolahan ikan teri milik PT Mahera di Desa Padelegan, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura hangus dilalap si jago merah pada Selasa 31 Mei. Bagian atap gudang dan sejumlah ikan teri pun juga ikut terbakar. Manajer Pusdel Ops BPBD Pamekasan Budi Cahyono menjelaskan dugaan sementara akibat korsleting listrik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik. Seluruh penonton Tribun News yang ada di seluruh Indonesia, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan, akan melaporkan kejadian peristiwa terbakarnya tempat pengolahan ikan teri atau gudang tempat pengolahan ikan teri yang ada di wilayah Desa Padelegan yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 6 WIB atau hampir azan maghrib begitu. Nah, api tersebut membakar seluruh isi gudang yang meliputi sejumlah perabotan dalam gudang juga ikut terbakar. Begitu pula berbagai bungkusan ikan teri di dalamnya juga ikut terbakar. Nah, dugaan daripada Supervisor Pusdal BPBD Pamekasan, beliau menduga terjadinya kebakaran ini akibat korsleting listrik yang ada di dalam gudang tersebut. Diketahui gudang ini milik PT Mahera. Nah, lokasi gudang ini juga berada di area tengah tambak ikan, dan juga pada saat itu ketika terjadi kebakaran sempat mempersulit dari tim pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman karena akses yang mau masuk ke lokasi gudang ini cukup sempit dan juga tidak adanya penerangan, sehingga pada saat itu tim dari pemadam kebakaran Kabupaten Pamekasan sempat mengalami kendala sedikit untuk melakukan pemadaman api. Namun beruntung api tidak sampai merembet ke tempat gudang sebelahnya, sehingga pada sekitar pukul 19 begitu api sudah mulai berhasil dipadamkan. Untuk sementara korban jiwa tidak ada karena pada saat itu tidak ada pekerja yang sedang shift malam. Namun beberapa ikan teri yang sudah siap edar ataupun sudah dikeringkan ikut hangus terbakar. Begitu pula atap dari gudang PT Mahera ini, tempat pengolahan ikan, juga ikut terbakar. Ditaksir kerugian mencapai hingga 200 juta. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Kuswanto atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Zainuddin, Kasih Ops Pemadam Kebakaran Pemkab Pamekasan. Berikut liputannya untuk Anda. Pertama, warga menelpon ke saya, kebetulan memang masih ada famili kalau ada percikan api di gudang PT Mahera ini. Nah, sekitar jam 5.58. Ini gudang apa, Pak? Gudang ikan teri PT Mahera. Terus dugaan sementara Pak ini? Dugaan sementara masih dalam penyelidikan, cuman kata tetangga indikasi percikan listrik. Seperti korsleting listrik ya? Ya. Oke. Kerugian Pak? Ya sekitar 200-an. 200 juta. Ini hangus semua atau bagaimana? Enggak, kayu. Bagian atas atapnya aja. Ada bok-bok kayu kayak meja di dalam ruangan itu yang kebakar. Ya alhamdulillah, untungnya angin tidak begitu kencang. Terus pemadam dibantu BPBD, Pak Budi sebagai kasih pengendali BPBD juga datang bantu dengan tepat waktu. Datang berbarengan dari kota sampai ke tempat ke lokasi. Berapa armada? Alhamdulillah. 3 armada. Berapa armada? 3. Pengemudi truk kontainer yang menjadi penyebab kecelakaan maut di turunan PJR Jalan Insinyur Sutami, Sukabumi, Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan setelah unit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan serangkaian pemeriksaan dan gelar perkara.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Baik, terima kasih Firda. Penetapan tersangka dilakukan setelah unit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan gelar perkara terhadap pengemudi truk yang menyebabkan laka beruntun di Jalan R. Sutami, Sukabumi, Bandar Lampung pada hari Senin sekitar pukul 17.30 kemarin. Adapun kecelakaan tersebut menyebabkan 2 orang korban meninggal dunia dan 8 orang mengalami luka ringan. Adapun identitas pengemudi truk diketahui bernama Kamto, warga Tanjung Sari, Natar, Lampung Selatan. Bahkan saat ini pengemudi tersebut sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapolresta Bandar Lampung. Aparat kepolisian menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut diduga karena kelalaian seorang pengemudi, di mana truk bermuatan udang ini mengalami remblong saat menuruni turunan PJR. Akibatnya dia menghantam sekitar 7 unit sepeda motor dan 1 minibus yang ada di sekitar kejadian. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Joviter dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung, Ibtu Agus Jatmika. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk penyidikan sudah kita mulai dan kita hasil dari gelar perkara. Kemarin kami langsung gelar perkara itu untuk si pengemudi bisa kita kenakan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 2. Kalau 310 ayat 4 ini karena lalainya si pengemudi mengakibatkan meninggalnya orang. Kalau 310 ayat 2 itu luka-luka. Untuk identitas pengemudi itu sudah ditetapkan tersangka? Sudah kami tetapkan tersangka. Untuk si pengemudi itu sendiri sudah kami masukkan ke sel. Jadi dari gelar perkara, bisa kami tetapkan untuk pasal. Untuk hasil penyelidikan terakhir kronologisnya seperti apa sih? Kronologisnya pada hari Senin sore itu sekira pukul 17.30 itu di Jalan Insinyur Sutami terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 1 kendaraan kontainer yang arah dari Tan Bintang hendak menuju ke Bandar Lampung. Sesampainya di Jalan Insinyur Sutami itu remnya blong. Sesosok mayat perempuan diduga korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi ditemukan oleh nelayan di sekitaran Selat Makassar. Hal itu diungkapkan oleh analis pencarian dan pertolongan Basarnas Makassar, Wahid DJ. Wahid menjelaskan mayat tersebut diduga bernama Siti Hajrah, salah satu penumpang KM Ladang Pertiwi. Ia dikenali keluarganya di Pulau Pamantauan dari cincin yang dikenakan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muslimin Emba yang akan melaporkannya. Silakan rekan Emba. Ya, baik Firda dan Tribuners dapat saya jelaskan pada Senin kemarin nelayan di sekitaran Pulau Pamantauan ataupun di Selat Makassar itu menemukan sosok mayat perempuan yang ditemukan mengapung di lautan dengan kondisi sudah membengkak atau sulit dikenali. Mayat itu diduga bernama Siti Hajrah yang merupakan penumpang dari KM Ladang Pertiwi yang tenggelam pada Sabtu pekan lalu. Hal itu diketahui dari cincin yang dikenakan almarhum saat ditemukan, itu masih menempel di jarinya. Dan oleh pihak keluarga diyakini bahwasanya almarhum tersebut adalah Siti Hajrah yang juga ikut dalam pelayaran KM Ladang Pertiwi dari Pelabuhan Kotere ke Pulau Pamantauan yang kemudian tenggelam di Selat Makassar pada Sabtu pekan lalu. Firda, untuk diketahui hari ini merupakan sudah hari ke-6 pencarian korban kapal tenggelam KM Ladang Pertiwi yang sejauh ini masih terdapat 18 penumpang yang belum ditemukan, dan dari total 50 penumpang
yang ikut dalam pelayaran KM Ladang Pertiwi. Total korban yang ditemukan sejauh ini terdapat 32 orang, 31 diantaranya selamat, dan 1 orang atas nama Haji Hajra ini itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari analis pencarian dan pertolongan Basarnas Makassar, Wahidi J. Berikut liputannya untuk Anda. Hasil pencarian hari ini, di hasil pencarian sore hari ini kita menerima informasi pukul 16.00 dari keluarga korban bernama Dian. Dari keluarga korban bernama Haji Maruf, bahwa dia sudah pastikan bahwa jenazah salah satu dari keluarga beliau yang beridentitas bernama Haji Sahara, umur 72 tahun, dengan ciri dia memakai cincin dan tangan ada rasa patah. Nah, itu informasi sore hari ini. apakah pencarian untuk hari ini sudah ditutup atau seperti apa, Pak? Untuk sementara ini kami menunggu informasi dari pimpinan dari kepala di lapangan apa sore hari ini kita tutup atau masih kita lanjutkan. Ini menunggu informasi teman-teman di lapangan. Untuk pencarian hari ini, Pak, apa? Mungkin untuk pencarian sore hari ini kita mungkin tutup sampai pukul 18.00. Terus itu korban, Pak, apakah dibawa ke sini atau seperti apa? Nah, dari informasi korban kami dari pihak Basarnas sebenarnya minta korban untuk diidentifikasi ke FBI Makassar, tapi sesuai permohonan dari keluarga bahwa mereka minta agar korban tetap di Pulau untuk diurus keluarganya sendiri. Ada cerita. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu betul kan, pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan
batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk beradaptasi akan sulit. Gitu ya. Dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Dijadikan sebagai tersangka begitu. Kasus Bongobel ya dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk beradaptasi akan sulit. Gitu ya. dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat Hadis bahwa berpuasa itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa Tukang koran. Ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobel ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk beradaptasi akan sulit. Gitu ya. dok, menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongobel ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di apa kabar Bang Arif di sini untuk strategi? Kami di live update kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sebuah ruko yang merupakan bengkel sekaligus menjual ban di Jalan Harapan Raya, Kota Pekanbaru terbakar pada Rabu 1 Juni siang. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan ruko 3 lantai tersebut. Asap hitam pun membumbung ke udara. Diduga kebakaran tersebut disebabkan oleh mobil yang sedang diperbaiki dan mengalami kebocoran bahan bakar bensin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Dapat saya laporkan bahwa kebakaran hebat melanda ruko 3 lantai di kawasan Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru pada hari Selasa. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan ruko ini diketahui menjual ban dan juga sekaligus bengkel mobil. Dan terkait kejadian ini ada 5 unit mobil pemadam kebakaran yang dikirim ke lokasi untuk membantu upaya pemadaman. Dan menurut petugas pemadam kebakaran memang mereka mengalami sedikit kendala lantaran setiap lantai di ruko ini dipasangi terali besi. Dan berdasarkan keterangan dari pemilik ruko dan juga karyawan, api bermula dari sebuah mobil yang sedang diperbaiki yang mengalami korsleting dan juga sekaligus mengalami kebocoran bahan bakar bensin sehingga api terpercik dan membesar serta menghanguskan seluruh bangunan ruko. Dan dari pantauan kami kemarin memang di lokasi api sangat besar sekali dan asap hitam terlihat membumbung ke udara. Dikarenakan memang banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, salah satunya ban yang dijual di ruko ini. Dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara untuk kerugian material diperkirakan ratusan juta rupiah. Begitu, Firda. Ya baik, terima kasih rekan Rizky Armanda dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Yang Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Komandan Gudamkar Pekanbaru Nur Mukhlis. Berikut liputannya untuk Anda. Bang, kebakaran ini apa nih Bang? Untuk sementara laporan dari pemilik bangunan dan karyawan yang terbakar itu mobil. Sumber api awal dari mobil. Ada kebocoran bensin, terus api membesar. Yang terbakar bengkel dan penjualan ban. Berapa lantai Bang? Untuk lantai 3 lantai dan 1 lantai lagi. Berapa MPK Bang yang diturunkan Bang? Ada 5 unit MPK yang diturunkan untuk kita. Korban jiwa untuk korban jiwa sementara laporan dari ada kesulitan Bang di lapangan Bang? Untuk kesulitan banyak kendala karena tiap lantai di tali besi, jadi kita payah. Saat ini seperti apa Bang? Ya? Dugaan sementara Bang? Dugaan sementara dari ini tadi konsleting mobil, jadi terkena BBM kan? Karena BBM mobil terbakar dengan barang Sesosok mayat yang terbungkus karung ditemukan mengapung di Danau Gawir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang pada Selasa 31 Mei. Hal itu sempat menggegerkan warga sekitar dan media sosial lantaran tempatnya yang tengah viral karena pemandangan aslinya.
Usut menyaut korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki tersebut berinisial S yang merupakan korban pembunuhan. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Ega Alfreda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Firda. Dapat kami informasikan dari Kecamatan Laiso, Kabupaten Tangerang, tepatnya di Danau Gawir, pada Selasa 31 Mei 2022 kemarin bisa terdapat sebuah warga sekitar mendapatkan sebuah karung yang ternyata berisi seorang badan laki-laki yang sudah tidak bernyawa terapung di tengah Danau Gawir tersebut. Danau Gawir tersebut merupakan bekas galian pasir yang sudah ditinggalkan beberapa tahun lalu, dan airnya merupakan penampungan dari air hujan yang dari daerah tersebut. Nah, kronologis awal penemuan jenazah yang dikarungi karung berwarna putih tersebut berawal saat pada pagi hari warga sekitar yang memang sehari-harinya melakukan kegiatan memancing, juga hanya sekedar bersenda gurau dengan temannya, itu dikagetkan dengan kemunculan sebuah karung yang berukuran besar muncul tiba-tiba dari permukaan danau tersebut. Kemudian karung tersebut setelah lama-kelamaan mendekati bibir danau dan ternyata didapati ada muncul sebuah bagian badan dari korban yang diketahui ternyata berinisial S yang merupakan warga Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, yang memang lokasinya tidak begitu jauh berada dari lokasi penemuan mayat tersebut. Dari saat BBPD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang mengevakuasi pertama kali jenazah S tersebut, petugas merasa kaget karena ternyata di dalam atau di tubuh S tersebut terdapat banyak luka-luka yang menempel di badannya, seperti di bagian kepala dan juga dada dari korban S. Kemudian kepolisian menindaklanjuti dari janggalnya penemuan mayat tersebut, didapati bahwa S ini ternyata merupakan seorang korban dari pembunuhan dan juga pencurian yang dilakukan di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi Danau Gawir itu, tepatnya di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Didapati bahwa korban ini ternyata ini menjadi korban pembunuhan karena pelaku yang sudah diidentifikasi kurang dari 4 jam, yakni berinisial YM dan T ini, keduanya beraksi di rumahnya korban pada H-1 penemuan jenazahnya. Di rumahnya itu ternyata motifnya si kedua pelaku ini, YM dan T ini, adalah ingin menguasai dan merebut mobil yang dimiliki oleh korban S. Nah, dari situ korban S mencoba melakukan perlawanan, kemudian dihabisi oleh keduanya, sehingga di bagian kepala dan juga dadanya terdapat luka tusukan yang cukup dalam dan cukup parah. Kemudian korban sendiri langsung meninggal di lokasi karena menderita luka yang parah dan kehabisan darah. Dari situ keduanya, YM dan T ini, membuang jenazah S ke dalam karung dan dibawa ke Danau Gawir tersebut, dan kemudian diikat kakinya menggunakan tali yang diikatkan kepada sebuah batu, sehingga diharapkan jenazah korban ini tidak mengapung dan tidak diketahui oleh warga sekitar. Nah, kurang dari 24 jam setelah penemuan jenazah S ini, polisi berhasil menangkap keduanya, yaitu YM dan T ini, di kediamannya sekitar pada hari Rabu 1 Juni 2022 sekitar pukul 10, dan didapati keduanya memang sengaja membunuh S ini untuk merebut dan juga mencuri mobil S yang kemudian dijual untuk kepentingan pribadi dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu. Nah, sampai saat ini juga YM dan T ini masih didalami lagi oleh kepolisian sekitar, yaitu Polres Tangerang Selatan dan juga Polda Metro Jaya, untuk mengetahui hubungan antara korban dan juga korban juga pelaku ini, apakah ada saudara ataupun memang hanya kebetulan saja. Sampai saat ini juga Danau Gawir tersebut, dari pantauan sebelumnya pada kepolisian ini, Danau Gawir dan juga rumah dari S ini masih dikelilingi oleh garis kuning polisian. Namun Danau Gawir masih dibuka untuk umum karena memang banyak masyarakat yang memanfaatkan danau itu untuk berwisata atau hanya untuk menikmati alam dan juga memancing. Mungkin yang dapat kami laporkan dari Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Firda. 8
dan 10 RW 2 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan disebut diduga terpapar virus dari tikus. Satu di antara warga yang diduga terpapar virus dari tikus yakni adalah Dwi Lestari, 36 tahun yang tinggal di RT 10. Yang menceritakan awalnya mengalami meriang, lalu sakit tenggorokan hingga akhirnya demam tinggi. Dwi mengaku merasakan sakit seperti hal tersebut selama seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rama Daniel yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Firda. Dapat saya informasikan bahwa belasan warga yang tinggal di Gang Melati 1, RT 8 dan RT 10, RW 02, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, disebut diduga terpapar virus dari tikus. Seperti itu. Dan satu di antara warga yang diduga terpapar virus itu merupakan seorang warga yang tinggal di RT 10 bernama Dwi Lestari. Dia menceritakan bagaimana gejala yang dia alami seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada beberapa waktu lalu. Dia merasakan demam tinggi seperti itu, dan dia susah untuk berjalan, dan untuk bangun juga tampak susah. Dia bahkan juga merasakan pusing, sehingga dia hanya ingin rebahan saja. Dan dia juga mengaku tidak berobat baik ke puskesmas maupun klinik yang ada di sekitar tempat tinggal Dwi seperti itu. Dia justru hanya meminta obat nyeri yang diberikan oleh mertuanya, yang sebelumnya juga mertuanya juga sempat merasakan sakit yang diduga terpapar virus dari tikus seperti itu. Dia setelah itu ia merasakan sudah ringan badannya, namun ia mengaku masih merasakan ngilu di bagian dengkul. Pada saat ditemui kemarin, ia memang merasakan sakit di bagian dengkul, sehingga dia mengaku berat apabila untuk berjalan seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa warga yang diduga terpapar virus dari tikus ini berjumlah belasan, yaitu tepatnya untuk di RT 10 ini ada sekitar 12 orang, dan di RT 8 ada sekitar 4 orang. Jadi total untuk warga yang diduga terpapar virus dari tikus ini ada sekitar 16 orang. Hal itu diutarakan oleh Ketua RT 10 RW 02 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yaitu Muhammad Saiku. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ramadan dari wartakotalive.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Ramadan dari Dwi Lestari, seorang warga. Berikut liputannya untuk Anda. Antisipasinya sih ya periksa pastinya gitu, karena kan saya sebenarnya juga takut kalau untuk mau periksa, takutnya dibilang apa-apa gitu, makanya kemarin itu nggak periksa. Kalau misalkan seandainya, tapi jangan sampai mas, pasti saya periksa gitu. Memang sih suami saya ngajakin waktu itu, cuma saya nggak mau periksa. Tapi ibu meyakini nggak ini virusnya dari tikus masih ibu sebenarnya? Enggak ya? Nggak yakin. Kenapa tuh bu? Karena kan memang belum ini mas, belum di apa, belum ada buktinya gitu. Belum ada hasilnya juga ya? Tapi bener ya bu, kemarin 50 tikus itu ditangkap ibu ya? Iya itu. Dibeleh. Itu yang datang dari mana aja bu kemarin yang ramai itu? Warga mas semua. Warga? Dari dinas kesehatan ada juga ya? Itu semua ada lurahnya juga ada gitu. Yang ibu tahu itu ada berapa orang sih bu yang kena sih bu? Yang ibu tahu itu? Ada kali ini 10-an ya. 10-an ya? Di lingkungan sini. Cuman kalau yang di luar dari lingkungan sini sih saya nggak tahu. Tapi di sini sih ada. Ada ya? Itu berurut ya mas. Tapi udah pada sehat semua ibu ya? Udah alhamdulillah. Cuman itu lama loh mas prosesnya. Bisa sebulan lebih. Tergantung daya tahan tubuhnya juga mas. Kalau ibu berapa lama waktu itu bu? Aku tuh udah ada kali mas sebulan. Sebulan berarti?
Nggak ada ya? Belum ya? 3 mingguan lah mas, cuman ini masih berasa mas dengkul saya. Hampir mau sebulan ya Bu ya. Berarti Ibu yang Ibu rasain sekarang udah enakan ya, cuman ini aja ya. Kakinya aja untuk yang kayak abis duduk gitu untuk diri lagi tuh susah. Seorang warga Jalan Sentul Gang 2 Kelurahan Banjarrejo Kecamatan Taman Kota Madiun ditemukan tewas tak jauh dari rumahnya pada Kamis 2 Juni hari ini. Aris Budianto 58 tahun diduga menjadi korban pembunuhan seseorang yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Aris ditemukan tetangganya sudah tersungkur di gang sempit antar rumah dalam kondisi sudah bersimbah darah. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologi hingga kondisi di sana, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jatim, ada Sofyan Chandra Arif yang akan melaporkan langsung dari Madiun. Silakan rekan Chandra. Ya, selamat siang rekan Gerda, selamat siang Tribuners. Ya, dapat dilaporkan hari ini terjadi dugaan pembunuhan di Jalan Sentul Gang 2 Kelurahan Banjarrejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada Kamis 2 Juni 2022 pagi sekitar pukul 4.30 atau menjelang subuh. Korban bernama Aris Budianto, 58 tahun, warga sekitar. Aris ditemukan tetangganya sudah tersungkur di gang sempit antar rumah dalam kondisi sudah bersimbah darah. Kami juga sempat menghimpun keterangan dari Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, Bapak AKP Tatar Hernawan. Aris ini dipastikan menjadi korban pembunuhan setelah otopsi baru saja keluar. Terdapat sekitar 4-5 luka benda tajam yang diduga menggunakan senjata tajam besar karena melihat bekas bacokan yang menganga begitu lebar, dan penyebab kematiannya sendiri adalah luka menganga lebar di daerah sekitar leher bagian kiri. Saat ditemukan tetangganya pukul 4.30, tetangganya sendiri tidak menduga kalau Aris ini menjadi korban pembacokan karena yang bersangkutan memang merupakan riwayat penyakit jantung, sehingga saksi yang menemukan pertama langsung menghubungi atau memanggil istri dari korban. Lalu saat diperiksa ternyata sudah berlumuran darah dan langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudono Kota Madiun. Saat ini Polres Madiun Kota sendiri sedang melakukan penyidikan dan melakukan pengumpulan barang bukti dan keterangan untuk mencari siapa pelaku dari pembunuhan korban. Tadi juga Pak Kasat Reskrim menjelaskan bahwa sudah mengumpulkan keterangan sekaligus rekaman CCTV yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, dan sementara memang pelaku ini sudah mengintai terlebih dahulu korban keluar dari rumah untuk menuju masjid untuk menunaikan salat subuh. Itu akan ada laporan dari Kota Madiun. Ya, baik, terima kasih rekan Sofyan Chandra dari Tribun Jatim atas laporan Anda melaporkan langsung dari Madiun. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Tatar Hernawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau tetangga mendengar adanya perlawanan, teriakan-teriakan atau gimana gitu? Sampai sekarang belum, tapi nanti masih kita perdalam lagi untuk saksi-saksi lainnya. Tentunya kita nggak hanya memeriksa, meminta keterangan saksi yang sementara ini kita mintai keterangan, yaitu saksi yang mengetahui pertama kali. Nanti pastinya akan kita perdalam dengan saksi-saksi lain lah. Kita akan mencari saksi-saksi lain yang mungkin mengetahui keberadaan sebelum terjadinya peristiwa itu. Kalau pelaku lebih dari satu orang, dugaan kita belum bisa melakukan, masih memperdalam berapa pelaku yang melakukan penganiayaan itu. Bisa disimpulkan pembunuhan berencana? Belum bisa ya. Nanti karena keterangan saksi masih kita perdalam lagi. Ada CCTV mungkin dan yang akan diperiksa di sekitar TKP? CCTV ada, nanti kita masih perdalam dari hasil CCTV itu sendiri.
Kuota calon jemaah haji Kabupaten Bogor tahun 2022 diklaim telah tetap yang terbesar dibanding kabupaten atau kota se-Indonesia meski sudah dipangkas imbas pandemi. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan terkait pelaksanaan ibadah haji di wilayah Kabupaten Bogor, yang mana pihak Kemenag atau Kementerian Agama Kabupaten Bogor dari sejak Mei kemarin sudah melakukan berbagai rangkaian kegiatan persiapan, mulai dari pembinaan hingga peragaan atau manasik haji. Dan untuk angka jumlah calon jamaah haji di wilayah Kabupaten Bogor tahun 2022 ini berada di angka 1.570 orang. Angka ini sudah mengalami pengurangan imbas adanya aturan pembatasan yang diberlakukan oleh pihak pemerintah Arab Saudi, karena kuota normalnya untuk Kabupaten Bogor ini berada di angka sekitar 3.000 orang. Namun tahun ini dipangkas menjadi 1.570 orang. Meski begitu, pihak Kementerian Agama mengklaim bahwa jumlah calon jamaah haji Kabupaten Bogor ini masih yang tertinggi dibanding kabupaten atau kota lainnya di tahun 2022 ini. Untuk calon jamaah haji Kabupaten Bogor ini terbagi menjadi 6 kloter akan pada tanggal 4 Juni 2022 mendatang. Kemudian untuk kloter-kloter lainnya menyusul di tanggal-tanggal berikutnya. Pemberangkatan haji tahun 2022 ini disambut baik oleh para jamaah, termasuk juga pihak Kementerian Agama Kabupaten Bogor, meski memang adanya pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasih Haji Kementerian Agama Kabupaten Bogor Muslimin. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, tahun ini haji diselenggarakan lagi ya. Pemerintah Arab Saudi membuka kembali penyelenggaraan haji tahun ini walaupun dengan kuota terbatas. Tahun ini Saudi hanya memberikan kuota 1 juta jemaah kepada seluruh negara-negara ya, termasuk Indonesia. Dan Indonesia dari kuota 1 juta itu hanya mendapat 100.051 jemaah. Dan tentunya akan berkurang sangat banyak ya. Karena dalam kondisi normal kuota kita Indonesia itu 221.000, sekarang hanya 100.000. Artinya hanya sekitar 45% kuota tahun ini dari kuota normal. Itu dampak dari bicara haji dalam suasana pandemi. Kuota berkurang, yang kedua juga Seekor harimau Sumatera berjenis kelamin jantan berusia 8 hingga 10 tahun yang beberapa waktu lalu masuk perangkap BKSDA Jambi akhirnya dilepas liarkan ke habitatnya di zona inti kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS Jambi. Harimau tersebut dilepas liarkan langsung oleh Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kepala Balai KSDA Jambi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bersama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian menggunakan helikopter pada Selasa 31 Mei kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Aryo Tondang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aryo. Terima kasih Firda dan selamat siang untuk Tribuners. Kami tanggal 31 kemarin BKSDA Jambi telah melepas liarkan 1 ekor harimau Sumatera berusia 8 sampai 10 tahun dengan bobot sekitar 110 kg. Nah, dalam proses pelepas liaran ini Firda berawal
saat adanya isu terkait konflik antara satwa harimau dengan masyarakat di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian pihak BKSDA melakukan tracking, kemudian memasang trap hingga berhasil mengamankan harimau. Kemudian selama 40 hari harimau ditampung atau dirawat sementara di TPS milik BKSDA. Nah, tepat kemarin harimau kemudian dievakuasi atau dilepas liarkan melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur darat dari Mendalo atau Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi menuju Kabupaten Muaro Bungo. Dari Bandara Muaro Bungo diterbangkan menggunakan helikopter sepanjang atau selama 6 jam ke zona inti TNKS berlaku atau dilaksanakan dengan tim yang ahli atau profesional mulai dari tim dokter BKSDA serta pihak-pihak lainnya, di mana sebelum melakukan pelepasliaran harimau kemudian dilakukan pembusan. Nah, Kepala BKSDA Jambi Rahmat Salim menjelaskan juga ini merupakan salah satu komitmen dari pihaknya untuk menjaga keberlangsungan satwa, terutama harimau Sumatera yang saat ini memang benar-benar dilindungi keberadaannya agar tidak punah. Informasinya juga sudah bahwasanya pada saat tertangkap masuk dalam perangkap milik BKSDA, kondisi harimau dalam kondisi sehat 98%, sehingga memang petugas sempat atau kewalahan untuk melakukan pembiusan untuk proses evakuasi. Dan akhirnya harimau Sumatera berhasil dievakuasi dengan kondisi baik-baik saja. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Aryo Tondang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Untuk memperkuat pangan khususnya keluarga pasca pandemi COVID-19, Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Gumuruh Wijar Jatmiko maksud kami mengajak warga di Kabupaten Lahat memanfaatkan pekarangan rumah. Hal itu sangat bermanfaat khususnya untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya, Posada Edi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edi. Baik, Firda, dapat kami sampaikan beberapa waktu lalu Kasdam 2 Sriwijaya Gumuruh Winar Jatmiko datang ke Kabupaten Lahat mengunjungi markas Kodim 0405 Lahat. Dalam kunjungannya beliau konsen terhadap mengajak warga untuk memperkuat ketahanan pangan kembali perekonomian warga pasca COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pihak Kodim 0405 Lahat sendiri sejauh ini sangat fokus mengajak warga memanfaatkan babinsa atau koramil-koramil yang ada di kecamatan agar memanfaatkan lahan menanam sayur-sayuran seperti ubi, kemudian juga ada umbi-umbian dan buah-buahan. Kampanye untuk memanfaatkan perkarangan rumah ini juga tidak lepas dari pantauan pihak TNI, banyaknya perkarangan rumah yang terbengkalai atau dibiarkan begitu saja, sementara warga sendiri beberapa tahun terakhir ini disulitkan oleh ekonomi karena COVID-19. Terlebih beberapa tahun ini banyak persoalan yang dihadapi warga yang menyangkut masalah persoalan ekonomi, termasuk terakhir menurut pihak TNI sendiri masalah minyak goreng. Dengan pemanfaatan pekarangan rumah ini diharapkan warga bisa memetik sayur dengan tidak membeli lagi ke pasar. Kemudian bagi warga yang mempunyai lahan yang cukup luas bisa dimanfaatkan untuk menanam sayur, berbagai macam sayur dan buah-buahan sehingga bisa dijual di pasaran. Langkah ini juga diharapkan pihak TNI agar masyarakat tidak terlena dengan hal-hal yang sifatnya negatif dan lebih memilih mandiri berusaha di lokasi perkarangan rumah. Pihak TNI juga sejauh ini sangat intens mengajak dan membina warga untuk memanfaatkan perkarangan rumah. Nah, dalam hal ini pihak Babinsa langsung terjun ke masyarakat
untuk mengajari masyarakat misalnya bagaimana cara menanam sayur-sayuran, buah-buahan yang bisa dimanfaatkan di perkarangan rumah. Demikian kami kabarkan dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ya, baik. Terima kasih rekan Edi dari Sriwijaya Pos atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasdam 2 Sriwijaya Brigjen TNI Gumur Winarjatmiko. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian setelah itu, saya memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke Kodim 0405 Lahat ini. Karena saya lihat di sini ada program tadi ketahanan pangan ya. Terima kasih kepada Dandim. Ya, bisalah sedikit memberikan motivasi kepada masyarakat sekitarnya bahwa di lahan-lahan kita ini tidak melulu bicara tentang tambang, perkebunan yang besar, tapi saya memanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan harian. Contohnya tadi kita panen kacang tanah, sudah juga dilaksanakan terong, ada juga tadi anggur, belum tanaman padi. Itu hanya sekedar namanya demlot ya. Demlot itu percontohan untuk masyarakat. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang bisa dilakukan oleh Kodim bisa membantu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lahat ini. TNI Angkatan Laut memusnahkan 179 kg narkoba jenis kokain senilai sekitar 1,25 triliun rupiah yang ditemukan jajaran Kormada 1 TNI AL di Selat Sunda pada Minggu 8 Mei lalu. Pemusnahan tersebut dilakukan di markas Kormada 1 Jakarta Pusat pada Kamis 2 Juni hari ini. Pemusnahan narkoba tersebut sebelumnya telah mendapatkan penetapan penyitaan dan pemusnahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Mei. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat siang rekan Firda. Ya. Selamat siang juga Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini proses pemusnahan narkoba jenis kokain sejumlah 179 kg yang diperkirakan senilai 1,25 triliun rupiah masih berlangsung di Mako Kormada 1 Jakarta Pusat. Tadi kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba temuan dari jajaran Kormada 1 ya di Selat Sunda tersebut dipimpin langsung oleh Panglima Kormada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Agung Prasetyawan. Proses pemusnahan tadi dilakukan dengan menggunakan 2 mesin insinerator di markas Komando Kormada 1 Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi terkait, diantaranya dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, juga ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta BPOM. Setelah atau sebelum dari pemusnahan tersebut, Panglima Kormada RI menjelaskan bahwa pasca ditemukannya barang haram tersebut, TNI AL terus menggencarkan operasinya di seluruh wilayah Nusantara dan meningkatkan kewaspadaan. Hal tersebut sesuai dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk terus menjaga keamanan di perairan Republik Indonesia. Setelah dari pemusnahan tersebut, nantinya jajaran TNI Angkatan Laut akan menyerahkan dokumentasi serta berita acara terkait pemusnahan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya juga sampai saat ini, kata Panglima Kormada, belum diketahui juga siapa pemilik dari siapa yang bisa saya laporkan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Gita dari Tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, bagaimana pada tanggal 13
9 Mei 2022 yang pada saat itu dihadiri oleh BNN RI, BNN Banten, Polres Jakarta Pusat, Bea Cukai Banten, dan instansi terkait lainnya termasuk Formada RI dan Formada 1. Kemudian dasar arahan dari pimpinan TNI Angkatan Laut serta sesuai ketentuan yang berlaku, barang tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan diajukan permohonan pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang tersebut ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini yaitu Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Jakarta. Kemudian hasilnya telah dinyatakan bahwa sampel berupa barang bukti serbuk barang temuan serbuk putih dengan kode K22001 tersebut mengandung kokain. Sebagaimana hasil laboratorium BPOM Jakarta nomor RPP 010111A 11A 1052237 tanggal 17 Mei 2022. Kemudian untuk mendapatkan kepastian hukum lebih lanjut, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firdananda, wakili kepertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sistem keamanan berlapis yang bikin tenang di segala situasi. Pakai Dana, hidup bebas cemas. Di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Litbang Kompas merilis data perbincangan dan interaksi warganet terkait tokoh politik Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di media sosial. Survei juga menemukan jumlah sentimen positif dan negatif terkait ketiga tokoh itu. Litbang Kompas melakukan pemantauan interaksi warganet pada sejumlah tokoh politik di media sosial dan pemberitaan media massa digital pada 17 hingga 23 Mei 2022. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati urutan teratas, disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di urutan kedua dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di urutan ketiga. Lewat survei Litbang Kompas yang menggunakan aplikasi Talkwalker tersebut, Anies Baswedan mencatatkan 71.200 perbincangan dan 395.700 interaksi pengguna medsos. Sementara Ganjar Pranowo mencatatkan 56.100 perbincangan dan 109.400 interaksi. Prabowo Subianto mencatatkan 29.000 perbincangan dan 76.000 interaksi pengguna medsos.
Namun analisis sentimen di media sosial dari survei Litbang Kompas menemukan hasil berbeda. Kata kunci Ganjar terdeteksi mendapat 20,7% sentimen positif, 20,4% sentimen negatif, dan 66,6% netral. Lalu kata kunci Anies memperoleh 21,5% sentimen positif, 20,4% sentimen negatif, dan 58,1% sentimen netral. Sementara kata kunci Prabowo memperoleh 28,2 sentimen positif, 9,2% sentimen negatif, dan 62,6% netral. Relawan Anies menilai hasil survei media sosial dan perbincangan warganet pada Anies Baswedan dipicu capaian kinerja. Pemberitaan belakangan memang sangat ramai memperbincangkan tentang Anies Rashid Baswedan, dan saya rasa itu banyak dikutip, banyak diberitakan oleh masyarakat karena prestasi-prestasi atau capaian-capaian dan kinerja Bapak Anies Rashid Baswedan. Nama Anies Baswedan sempat menggema di peringatan Milad PKS ke-20 di Istora Senayan, Jakarta 29 Mei lalu. Kader PKS meneriakan Anies Presiden saat tiba di Milad dan disambut petinggi PKS. Nama Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ramai disebut berbagai survei terkait kandidat bursa calon presiden 2024. Ketua DPD Gerindra Habibur Rahman menyebut elektabilitas Prabowo Subianto yang masih teratas sebagai momentum kembali bertarung di Pilpres 2024. Ini Pak Prabowo udah 3 kali Pilpres belum menang ya, bukan kalah tapi menang di posisi kedua ya, dapat runner up. Kok surveinya tetap tinggi. Nah ini pertanyaan memang ya, saat inilah momentum, justru saat inilah momentum Pak Prabowo untuk maju di Capres dan menang. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hasil survei akan berubah setiap saat dan bukan hasil kerja perorangan. Ya kalau survei kan berdasarkan berbagai responden yang setiap saat bisa berubah. Aspek naik turunnya partai politik itu melalui suatu kerja kolektif turun ke bawah, bukan kerja perorang-orangan. Dinamika jelang pemilu presiden 2024 semakin menghangat, termasuk gerilya para tokoh politik di ruang publik. Siapapun yang maju, publik menanti figur yang mampu membuat negeri ini menjadi lebih baik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana memaknai hasil temuan survei Litbang Kompas terkait perbincangan dan interaksi tokoh politik di media sosial? Lalu sejauh mana pihak-pihak relawan tokoh politik menyikapi temuan ini? Kita bahas lengkapnya bersama Yohanes Mega Hendarto, peneliti Litbang Kompas. Lalu ada Laude Basir, koordinator relawan Anies Baswedan. Selamat malam, Bapak-Bapak. Jadi apa yang ditemukan oleh Litbang Kompas? Ada 3 tokoh yang selalu menempati 3 besar di survei, dan kemudian dilihat bagaimana warganet melihat mereka, membicarai mereka, dalam tanda kutip ya, menggibahi mereka gitu ya, kurang lebih begitu ya. Iya. Oke. Perlu dicatat dulu, pertama-tama kami melakukan Kompas Media Monitoring menggunakan survei ini di periode tanggal 17 sampai 23 Mei. Jadi kita kunci di periode itu. Dalam 1 pekan itu, seperti tadi data disampaikan, hasil perbincangan untuk Pak Anies Baswedan itu jauh lebih tinggi dibandingkan Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau lihat dari interaksinya, hal yang sama juga begitu. Pak Anies, Pak Ganjar, Prabowo. Lalu kemudian di bagian sentimen, nah ini yang menarik. Di bagian sentimen, posisi Pak Anies lebih banyak dibicarakan negatifnya 20,4 jika dibandingkan dengan ketiganya, dengan Pak Ganjar ataupun Prabowo. Meskipun Mas Ganjar dan Pak Prabowo ada negatifnya juga tetap, tapi lebih kecil dibandingkan sosok dari Mas Anies Baswedan. Ya, jadi kalau boleh saya sebutkan, kalau Pak Anies mendapatkan
20,4% dari proporsinya itu sentimen negatif. Ganjar 12,7% dan Prabowo 9,2%. Oke. Itu untuk yang negatif. Oke, ini kita tayangkan ya. Jadi positifnya 21, positifnya oke. Pak Prabowo paling besar positifnya. Ini kita lihat. Iya, itu yang Pak Ganjar ada salah angka di sana. Oh ya, di bagian negatif itu seharusnya